Allah Subhanahu wa taala berseru memanggil kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau lupa dengan hakikat dirimu dan engkau pun berani melawan Rabbmu? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, sesungguhnya ketakwaan kepada Allah merupakan kendaraan yang menyampaikan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana ketakwaan merupakan pengikat yang kuat yang menghubungkan kita dengan keamanan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan konsekuensinya adalah kita terus-menerus belajar tentang syariat Allah, karena hanya dengan belajar kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia telah kerjakan sebagai persiapan untuk berjumpa dengan hari kiamat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayyuhal mu'minun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menyeru kita manusia di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam 2 surat. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, dan Dia adalah penguasa semesta alam ini, dan kita adalah siapa? Namun Allah Subhanahu wa taala dalam 2 surat ini menyeru kita. Maka mari kita buka telinga kita untuk menyimak seruan tersebut. Kita buka hati kita untuk memahaminya, lalu kita koreksi diri kita di hadapan kedua surat tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berseru memanggil kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu sehingga engkau lupa dengan hakikat dirimu dan engkau pun berani melawan Rabbmu? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan berbagai nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia yang engkau berani menentangnya itu, Dia yang telah menciptakanmu, membaguskan ciptaanmu, dan Dia menyempurnakannya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dan Ia memberikanmu bentuk sesuai dengan kehendaknya. Ayat ini menegur manusia, entah apa gerangan yang membuat ia lupa dengan penciptanya, dengan yang mengaturnya, dengan yang memberikannya dan memilihkannya bentuk. Ia lupa dengan dari mana dia berasal, dari mana dia keluar. Banyak ayat-ayat yang lain yang mengingatkan manusia tentang asal penciptaannya, agar dia kembali dari ketersasatannya menuju jalan yang lurus. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani,
Tapi ketika dia menjadi makhluk yang sempurna, tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata bagi kebenaran. Dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah olehmu, baca Al-Quran yang di dalamnya terdapat sumber hukum bagi kehidupanmu, yang memberikan keselamatan di dunia akhirat. Baca. Jangan lupa menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfah amshaj nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur untuk kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan perintah dan larangan. Dan untuk menjalankan ujian tersebut, Allah berikan kita penglihatan, pendengaran untuk memahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Apakah manusia ini menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja hidup tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada pertanggungjawaban? Apakah mereka menyangka seperti itu hidup ini? Bukankah dia dulu berupa air mani yang memancar, yang bercampur dalam rahim? Semua ini Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mengingatkan manusia dari mana dia berasal, dari mana dia keluar, bagaimana Allah melihara dia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hidupnya sampai dia menjadi sempurna. Allah Maha berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berikan dia bentuk yang bagus. Allah tidak berikan dia bentuk seperti hewan yang rata dubur dengan kepalanya, tapi diberikan dia bentuk yang mulia. Kepalanya ada di atas, tegak dia. Seandainya Allah berkehendak, dia akan diberikan bentuk seperti batu yang mati. Maka kembalilah wahai manusia, ingatlah siapa penciptamu, dari mana engkau berasal. Karena Rabbmu Azza wa Jalla menyerumu, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apa yang membuatmu lupa dengan hakikat dirimu sehingga engkau berani menentang Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menyempurnakan penciptaanmu dalam bentuk yang Dia kehendaki. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Seruan yang kedua, ayyuhal mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita manusia, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, engkau selama di dunia, setelah engkau mengenal dunia ini, engkau mulai bekerja keras. Dan kerja kerasmu itu satu tujuan, berjalan menuju Rabbmu. Engkau pasti akan bertemu dengan Rabbmu. Engkau pasti akan bertemu dengan amalmu. Ketika engkau berjumpa dengan Rabbmu, tidak engkau membutuhkan seorang penerjemah. Engkau berbicara langsung, mempertanggungjawabkan semua amalmu, dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan semua amalmu di hadapanmu. Dan ketika itu manusia terbagi menjadi dua kelompok. Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia hisab yang mudah. Allah akan permudah perhitungan amalnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah itu dia akan kembali kepada kelompoknya sesama orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dunia dalam keadaan bergembira.
Allah hadapkan dia, berdirikan dia di pengadilannya. Lalu Allah tunjukkan kepadanya semua dosa-dosanya. Lalu Allah minta dia untuk mengakui semuanya satu persatu secara detail. Lalu ia pun mengakuinya. Namun Allah Subhanahu wa taala menutupi semuanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya tersebut. Lalu dia pun kembali kepada keluarganya, kelompoknya dalam keadaan bergembira ria karena dia akan memasuki surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang yang menerima kitab catatan amalnya dari arah belakang atau tangan kiri, fasawfa yad'u subura, orang ini akan teriak, celakalah aku hari ini. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi orang ini di dunia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu orang ini di dunia, di tengah kelompoknya yang sesama orang-orang yang jauh dari Allah, dia bergembira ria, senang, seolah-olah tidak akan mati, seolah-olah tidak ada kewajiban, seolah-olah dia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Dia melewati kehidupannya begitu saja, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Innahu dhanna an la yahur, bahkan dia menyangka dia tidak akan pernah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dia kerjakan. Setelah itu manusia pun menuju dua tempat yang berbeda. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqah la yastawun. Apakah kalian menganggap orang yang beriman dan orang yang fasik itu akan disamakan oleh Allah? Mereka tidak akan sama. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka tempat kembali mereka adalah surga sebagai tempat tinggal bagi mereka, balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik, selalu menantang Allah dengan maksiat-maksiatnya, kesyirikannya, kekufurannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka tersebut, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, ke dasarnya. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dikatakan kepada mereka, kalian rasakan saja azab neraka, siksa neraka yang selama ini kalian dustakan di dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.